Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majelis ini, luruskan niat kami agar pertemuan ini benar-benar hanya mencari keridhaan-Mu. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kuatkan iman kami ya Rabb, bersihkan hati kami, muliakan akhlak kami. Ya Rabb, jadikan iman kami iman yang sempurna. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Ini Masya Allah banyak tamu. Kita absen dulu SMP Islam Al-Azhar. Masya Allah, terima kasih. SMP IT Baitul Muslimin 170 nih, hampir 4 bis. Ya, perguruan silat Diniyah Putri Padang. Bukan perguruan silat, perguruan Diniyah Putri. Maaf hadirin, saya kurang fokus nih. Saya juga heran mana silatnya. Binamas FM Purworejo. Alhamdulillah. Inisiatif Zakat Indonesia. Bapak, di sini 24 yang ngacung sedikit, akan dikeluarkan yang tidak ngacungan. Terima kasih ya, maaf. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini ada 3 yang berbuah 3 lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, mana qasad shadaqatun min mal. Ini yang pertama nih. Tidak berkurang harta dengan sedekah. Dalam hadis yang lain, bal yazda, kecuali tambah. Jadi ini jaminan ya, bahwa setiap kali kita bersedekah sebetulnya tidak berkurang. Dalam hal apapun tidak berkurang kalau ikhlas. Nanti ditambah dalam bentuk keyakinan, ditambah ketenangan, ditambah jaminan Allah, ditambah. Maka orang-orang yang rugi adalah orang yang tidak suka sedekah. Dan ingat, sedekah itu merupakan salah satu ciri ketakwaan seseorang. Tidak ada orang takwa pelit. Wa ma jadallahu 'abdan bil afwi illa izza. Dan tiadalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. Jadi yang kedua, jaminan ya, kalau kita jadi pemaaf maka kemuliaan kita bertambah, diangkat oleh Allah lebih tinggi derajat dengan kemuliaan. Dan yang ketiga, wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Sedekah tidak akan mengurangi. Pemaaf akan diangkat oleh Allah ya, kemuliaannya. Dan yang ketiga, dia adalah orang yang tawadu kecuali Allah meninggikan derajatnya. Ini adalah jaminan kalau ingin
menjadi orang yang diangkat derajatnya oleh Allah. Satu, pantang kikir. Orang yang kikir, kenapa? Karena dia gagal mengikuti jaminan Allah. Bagaimana? Surat Al-Baqarah 268, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan, menakut-nakutimu dengan kefakiran dan menyuruhmu berbuat kejahatan, yaitu kikir. Wallahu ya'idukumul magfiratan minhu wa fadla. Dan Allah menjanjikan bagimu ampunan dari sisinya dan limpahan karunia. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas karunianya dan maha mengetahui. Ini nih, coba kita evaluasi tingkat kepelitan kita ya. Jadi setiap kali kita akan sedekah itu ada pembisik yang terus, jangan kebanyakan lah, susah cari uang, sayang orang lain juga udah pada sedekah, kenapa sih harus sedekah sebanyak ini? Cukup aja segini, nanti rezekimu habis, besok banyak keperluan loh, jangan segitulah. Orang juga pada nyumbang, udah sedikit aja, terus dibisiki, berkurang rezekinya, bekal miskin, besok nggak ada, jadi turun. Nanti kalaupun ada mau nyumbang 50.000 2 lembar, bagus, nanti pasti yang lepet, ya kan? Terus dicari yang jelek, yang sedikit. Kenapa? Karena kita lebih sibuk mengikuti bisikan. Harusnya bagaimana? Sudahlah, bahwa uang yang kita sedekahkan itu milik Allah. Allah udah nitipkan, keluarkan saja, tidak akan berkurang. Orang pelit dari Allah, orang dermawan dari Allah. Udah, keluarkan. Jangan lama-lama mikirnya. Jangan terlalu banyak pertimbangan. Karena makin banyak pertimbangan, makin pelit. Ada kesempatan sedekah, jebet-jebet saja. Gak usah terlalu sering melihat jumlah uang di rekening. Waduh, berkurang, enggak lah, terus saja kasih. Udah gak usah banyak mikir, udah jamin lah. Makanya cara yang paling gampang nambah rezeki adalah sedekah. Sedekah itu penolak bala, sedekah itu penghapus dosa, sedekah itu pembuka aneka karunia. Makanya sudahlah, gak usah kebanyakan pikir, jebet-jebet, ada kesempatan kasih, ada kesempatan kasih. Orang yang ahli sedekah itu adalah orang yang dikit-dikit sedekah. Dapat kebahagiaan sedekah, ada berita sedih sedekah, sakit gigi sedekah. Caranya adalah dialokasikan. Seperti misalkan kita mengalokasikan dana untuk cicilan rumah, untuk bayaran sekolah, untuk beli bensin, kita kan mengalokasikan. Nah, sedekah juga alokasikan. Jadi ini udah ada anggaran buat sedekahnya. Kurang semangat dengar ceramahnya ini, kayaknya kurang menyenangkan ceramah ini. Dalam situasi sulit itu justru sedekah harus lebih banyak. Bagaimana dalilnya? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Justru sedekah itu makin mantap dalam susah. Allah udah tahu keperluan kita, Allah tahu uang kita, Allah tahu apapun yang ada pada diri kita. Kalau kita senang sedekah, lihat saja, hati jadi makin yakin ke Allah. Kalau hati makin yakin, maka kita makin tenang. Hadiah sedekah yang paling utama adalah hati tidak ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi apa? Pemaaf. Siap-siap ya, akan ada orang yang berbuat tidak enak kepada kita, yang menyakiti,
yang menghina, yang omongannya, yang gini. Ada orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, itu enggak aneh. Berbuat baik kepada orang yang dia tidak berbuat baik tapi tidak berbuat jelek, ini lebih bagus. Jadi dianya enggak berbuat baik tapi enggak berbuat jelek, tapi kita baik. Ada yang berbuat baik kepada orang yang berbuat tidak baik, ini lebih tinggi lagi nih. Nah, kita harus menjadikan orang yang berbuat tidak baik kepada kita sebagai sarana untuk kita mendapatkan kemuliaan. Gimana caranya? Masih ingat caranya? Kalau ada orang yang sikapnya kurang baik, satu, kita bersyukur, bukan kita yang jadi dia. Jelas tidak nih hadirin? Misalkan orang menghina kita, orang marah-marah ke kita, kita syukur, bukan kita yang jadi dia. Misal dompet hilang, bukan kita yang jadi copetnya, itu udah beruntung benar tuh. Kemarin ada saudara kita yang tunanetra, AA, ada orang di masjid mau membantu saya, dia mengatakan tidak mungkin saya menyakiti seorang yang tunanetra. Udah gitu dia nyuri laptop dan HP-nya. Jadi saya sakit hati. Nah, harusnya ada bersyukur, ada bagian yang hilang bukan bagian nyuri ya. Kalau yang jadi nyuri kan jahat, betul tidak? Jadi kalau ada orang berbuat tidak baik ke kita dengan berbagai skala, kita syukur, bukan kita yang jadi dia. Dua, ladang ilmu. Allah ngasih tahu nih ke kita, ada orang yang berperilaku jelek, berarti kita tidak boleh seperti dia. Halo? Jadi itu pelajaran dari Allah. Ada orang yang wajahnya bete terus, wajahnya asem, berarti harus pakai kunyit. Nah, jadi kunyit asem. Gini nih, kalau bangunnya jam 2 tuh ya, jadi giliran ceramah punya alam yang lain. Satu apa? Ladang syukur, bukan kita jadi dua. Dua, ladang ilmu, kita dapat pelajaran. Oh, Allah sekarang mempertemukan saya dengan orang yang kelakuannya tidak baik, berarti ladang agar saya tidak seperti dia. Yang ketiga, ladang apa? Ladang evaluasi. Jangan-jangan kita ditakdirkan ketemu dengan orang yang berbuat baik, itu adalah teguran dari Allah karena kita melakukan hal yang sama kepada orang lain. Kita dihina, evaluasi. Jangan-jangan Allah takdirkan saya dihina orang karena saya suka menghina orang. Saya ditipu orang karena saya nipu. Saya dipelitin orang karena kita pelit. Kita dijudesin orang karena kita jutek. Judes dan teknologi kan nyambung. Ini kalau saya ngebodor sedikit baru semangat ya kan. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Penting saudara bahagia. Terus kan? Jadi langsung evaluasi, ini apa nih? Kenapa Allah menakdirkan dompet saya hilang? Jangan-jangan saya kurang sedekah. Kenapa nih pulang ke rumah kok ada yang ngejudesin? Jangan-jangan di jalan tadi saya berbuat dosa. Maka yang keempat, ladang tobat. Jadi kalau ada kepahitan, bawa ke tobat, bawa ke tobat. Ya Allah, pasti kepahitan ini diundang oleh dosa saya. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. An-Nisa 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka linnas rasulan wa kafa billahi syahida. Kebaikan apapun yang datang itu dari Allah, keburukan yang menimpa dari diri kita sendiri.
Jadi kalau ada yang gak enak tuh jangan merasa sebagai korban orang lain, tapi kita korban perbuatan kita sendiri. Orang itu punya dosa menyakiti kita, tapi itu coupling dia. Tapi kenapa kita kepilih menjadi orang yang tersakiti? Nah ini pasti ada kontribusi dosa kita. Suratnya apa? An-Nisa 79 dengan Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Lanjut. Latihan apa lagi? Nah, kalau kita disakitin orang, maka ini ladang bagi kita untuk latihan sabar. Latihan riyadhah, idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Jadi ini kesempatan bagi kita untuk memaafkan. Nah, tadi kan ada wal afina anin nas. Latihan kita tidak marah, latihan memaafkan, latihan membalas keburukan dengan sikap yang baik. Karena ada orang yang berbuat jelek kepada kita, kita bisa jadi latihan menahan amarah. Wal kadhiminal ghaidh. Karena ada yang berbuat enggak enak, maka kita punya peluang memaafkan. Tuh kan kurang semangat, ya udah saya maafkan. Jadi wajahnya kelihatannya kalau kurang seru. Ini serius nih. Sudah setuju? Tidak harus setuju. Emang begini. Kan? Sabar. Siapa yang nyebut sabar? Nah. Jadi karena justru ada lawannya, kita punya kesempatan mengamalkan Ali Imran 134. Ciri orang takwa bisa menahan amarah, memaafkan dan membalas dengan kebaikan. Mulia kita tuh gara-gara ada orang yang berbuat jelek tuh. Sedunia sekarang melihat hebatnya iman orang Palestina, benar? Sesudah diperangi oleh Ngisriwil, ya kan? Jadi justru perbuatan buruk orang itu yang mengangkat derajat kalau kita menyikapinya dengan benar. Setuju tidak? Dan yang terakhir apa tadi? Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah. Di sana disebutnya lillah. Kenapa? Karena ada yang tawadu acting. Dia merapikan sendal, tapi hatinya merasa, nih saya udah tinggi jabatannya tapi merapikan sendal. Matanya tidak lihat sendal, tapi lihat orang yang lihat dia. Ngarep-ngarep dipuji sebagai orang yang tawadu. Nah, orang yang merasa diri tawadu itu ciri-ciri belum tawadu. Karena orang yang rendah hati asli itu enggak penting penilaian orang. Karena bagi dia melakukan ketawaduan itu ya memang semestinya. Misalkan Bapak Dirut, tahu Dirut? Direktur urut ya. Dirut, pimpinan di perusahaan, kemudian ke kantor sengaja naik ojek supaya dilihat oleh karyawan, ini bos tawadu. Nah masalahnya karyawannya nggak ada yang lihat, jadi di kantor tuh muter aja ngelilingin kantor dibonceng oleh ojek demi dilihat tawadu. Apa bedanya orang tawadu asli dengan tawadu yang dibuat-buat? Bedanya adalah tidak akan konsisten. Misalkan ada yang tiba-tiba pakai pakaian sederhana masuk ke dalam got ya, pas keluar ternyata jadi hitam karena dalam gotnya jadi kelelep. Ini terserah saya ceritanya, hadirin nggak usah protes ya, saya ngomong ya. Tidak akan konsisten.
Orang yang semuanya dicari penilaian makhluk tidak konsisten, tidak akan menikmati. Dan salah satu testernya orang yang tawadu itu adalah Al-Furqan ayat 63 itu, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Nah, orang yang rendah hati asli itu akan nampak ketika ada orang yang berkata tidak baik kepadanya. Nah, orang yang tawadu asli, ketika ada orang bersikap kurang sesuai, kurang menghormati, kurang menghargai, dia tidak bete, tidak jengkel, tidak marah, anteng saja. Tapi bagi orang yang kurang tawadu, sensitif, mudah tersinggung, mudah jengkel, mudah marah-marah. Nah, ini perlu banyak latihan. Bagaimana ciri orang yang supaya kita tawadu asli? Nah, Imam Hasan Al-Basri memberitahu supaya kita latihan tawadunya adalah jangan keluar dari rumah kecuali melihat orang Islam lain lebih mulia daripada dirinya. Ini teorinya gampang. Misalkan nih sekarang lihat, ini adik-adik SMP ya. SMP udah balik belum sih, Dek? Udah ya. Tuh ini adik-adik SMP nih, dosanya pasti lebih sedikit daripada saya. Gitu. Sehebat-hebatnya doa SMP paling berapa tahun ya. Nah, ini saya udah lihat nih yang sepuh-sepuh, maaf ya Pak ya. Bapak usia berapa Pak? 68. Berarti Bapak pahalanya lebih banyak dari saya gitu. Jadi tiap yang lebih tua yang diingat pahalanya lebih banyak, sholatnya lebih banyak, tobatnya lebih banyak, zikirnya lebih banyak. Jadi kita hormat karena merasa orang ini lebih daripada kita, Ramadannya lebih banyak. Bagaimana lihat orang yang berbuat salah? Siapa tahu ini kesalahan yang bisa mengantarkan beliau tobat nasuha. Makanya kemarin ceramah di LP Sukamiskin, tak berani saya meremehkan karena tidak sedikit yang sesudah di penjara jadi hafal Quran. Ya kan? Bu, ingat tidak ada seseorang ibu-ibu yang masuk penjara dan keluarnya hafal Quran, dan sesudah itu diundang kemana-mana, diminta nasihatnya, padahal sebelumnya punya dosa. Tapi keluar dari penjara malah lebih dihormati karena boleh jadi taubat. Pertanyaannya, kenapa ibu-ibu ini belum hafal Quran? Karena belum. Jangan siapa yang ngomong istighfar? Bukan belum di penjara, karena belum menghafal. Sederhana, ini kejauhan. Tapi saya ngaku sebetulnya itu jebakan Batman. Saya sendiri ngarep-ngarep ada jawaban itu. Astagfirullah. Jadi yang nyebut penjara itu dosa, tapi yang mancingnya juga dosa. Dan kali nggak boleh gitu ya Pak ya. Jadi kenapa orang itu belum hafal Quran? Karena belum di penjara dan belum menghafal. Lanjut. Bagaimana santri, sudah bangun belum? Siapa yang di penjara katanya. Jadi bagaimana nih tawadu yang asli? Ciri lainnya orang tawadu asli itu sangat nikmat mendapatkan masukan, saran, koreksi. Jadi orang rendah hati itu bisa dilihat pada waktu dia mendapat kritik, saran, masukan. Nah, orang sombong itu kecenderungannya adalah tidak suka karena dia sudah merasa benar, merasa paling benar, sehingga kalau ada yang memberikan masukan, kecenderungannya adalah dia tidak suka, sibuk membela diri, bahkan makin sombong itu sibuk nyerang. Bu, sebaiknya ibu nggak usah banyak bicara. Kata siapa saya banyak bicara? Saya tidak suka bicara. Saudara jangan menuduh saya sembarangan ya. Ukur diri saudara sebelum terus saya ngomong. Begitulah ya. Orang-orang yang sombong itu alergi terhadap
Nasihat, saran, kritik, koreksi, dia. Atau acting, pura-pura dengar nasihat tapi udah itu dipecat. Ada. Coba siapa yang beri masukan, Pak Direktur, sebaiknya Pak Direktur tuh sholatnya di masjid dong, jangan di kantor terus. Oh terima kasih ya, besoknya teh PHK. Memang berterima kasih tapi PHK. Lelaki, bapak-bapak, kalau dikasih saran oleh istri dengar, gak usah jawab yang bikin jadi sombong. Bu, beri saya masukan. Pak, menurut saya sih papa tuh orangnya emosional, gampang marah. Kalau marah-marahnya suka nyakitin. Ibu tuh jangan begitu pikirannya. Papa ini kalau di kalangan para sahabat, tipenya itu tipe Umar bin Khattab. Ulu, mimpi. Karena Umar bin Khattab tegas, kemudian dia nebeng aja. Jangan. Yang kedua, apa Bu masukannya buat saya? Maaf ya Pak, ketiak papa bau. Bu, justru ini senjata pamungkas. Kalau ibu bikin jengkel sekali didengkek, janganlah, terima saja. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Walaupun di sini berat nerima, udah alhamdulillah. Mau tahu caranya supaya kita bisa terbiasa menerima nasihat? Ucapkan terima kasih, kirim makanan, kirim hadiah kepada yang memberikan masukan. Itu nanti beda tuh. Siap tidak nih Pak? Lelaki, nggak usah kebanyakan nasihat di rumah tuh. Orang rumah udah tahu modal kita. Ya, nasihat apa? Selama ini juga nasihatin diri sendiri nggak bisa. Bukan tidak boleh memberi nasihat. Sebaik-baik nasihat itu adalah jadi suri tauladan. Kalau kita mau memberi nasihat yang baik, jadilah contoh. Pasti ada yang memperhatikan baju saya ya. Hah? Ada enggak sih? Ini Darut Tauhid. Mau lihat belakangnya enggak? Tahu ini apa? Ada tulisan enggak sih? Masa enggak kebaca? Oh, ini persis seperti yang di kuburan. Di kuburan ada batu nisan besar. Udah maghrib nih. Nah, di depan apa yang kuburan sebelah tuh lagi nyender di nisan, lagi ngedoa gitu. Terus datang orang ngedoain yang di belakangnya ini kehalangan oleh batu nisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ya kaget. Padahal sepi. Langsung lari ya enggak? Nah yang lagi duduk bangun. Hah, nggak ada siapa-siapa. Dia juga lari. Ngaco. Persis seperti barusan saya mau pamer tulisan, ternyata kehalangan kursi. Udahlah perkara kecil nggak usah diributin. Nah hadirin sekalian, itu aja lah ceramahnya sederhana hari ini. Periksa 3 hal ini ya. 1, ringannya bersedekah. Yang kedua, sifat pemaaf. Dan yang ketiga adalah rendah hati. Rendah hati. Orang yang tawadu itu seperti bawa gelas kosong, mudah sekali diisi. Orang yang sombong itu punya gelas yang tertutup, tidak bisa diisi ilmu. Karena dia udah menipu dirinya, hebat, penting. Enggak. Rasulullah SAW itu rendah hati. Jadi kalau orang jumpa dengan Rasul, ini nih ya tawadu asli nih. Kalau orang berjumpa dengan Rasulullah SAW, pasti kalau udah ketemu beliau pulangnya pikirannya sama. Saya adalah orang yang paling disukai Rasul. Sama tuh orang pikirannya. Kenapa? Karena setiap Rasulullah berjumpa dengan siapapun, Rasulullah memberikan perhatian yang paling utama. Raut muka, fokus Rasul itu kepada tamunya ini. Bahkan kalau memanggil, "Hei Muhammad," tidak menoleh begini.
Nabi Muhammad itu sekujur tubuhnya bergerak menghadap kepada yang memanggil. Beliau mengasongkan tangan duluan dan tidak melepaskan tangannya kecuali sesudah dilepaskan oleh yang menyalami. Beliau tidak jarang membuka jubahnya untuk alas duduk. Dan kalau beliau bertemu seseorang, beliau menyimak. Beliau tidak banyak bicara, tapi sekujur tubuhnya sudah bicara banyak, yaitu memuliakan orang lain. Kalau yang di depannya lucu, beliau senyum, nggak terbahak-bahak seperti kita tadi ya, apalagi sampai ngejengkang, kemudian kekejutan begitu, tidak ada ya. Rasul itu tertawanya cuman senyum, cuman kita kalau ada yang lucu, nah jadi makin bingung. Mirip Rasul tapi jadi kita yang lucu ya. Nah, Rasulullah kalau mendengar orang sedih ikut prihatin. Kalau ada orang yang ceritanya menakjubkan, beliau ikut kagum. Jadi merespon, bukan kayak kita ada yang ngebodor telucu te, jadi sakit hati. Kita mengeresponnya, udah ada orang bangga, yang gitu-gitu aja dibanggain. Enggak, Rasul itu puas aja orang tuh. Bahkan kalau orang itu pergi, Rasulullah mengantarkan sampai di pintu, sampai orang itu berbalik, baru beliau berbalik. Saking memuliakan tamu. Jadi orang itu betul-betul merasa dimuliakan. Dan Rasulullah kalau pergi tidak ingin diiring-iring. Beliau ke pasar bawa sendiri belanjaannya, tidak harus dibawakan orang lain. Lalu di rumah Rasulullah nyapu sendiri, beres-beres, ngejahit sepatu sendiri, bantu istrinya. Jadi ini ketawaduan di antaranya ya. Kalau ke pasar belanja sendiri, tidak mudah nyuruh. Apa yang bisa dilakukan sendiri, dilakukan sendiri. Beliau memerah kambing, Masya Allah. Dan kalau jalan itu, kalau beliau datang ke majelis taklim, ya beliau duduk di mana saja kebagian tempatnya. Tidak ingin dispesialkan. Kalau beliau datang, yang lain mau berdiri, enggak, sudah duduk saja. Beliau tidak nunjuk-nunjuk begini ke wajah, tapi pakai tangan terbuka. Ada kalanya seorang budak hitam ditutup matanya dari belakang. Hei, siapa nih? Rasulullah yang meluk. Ya tentu saja saudara tidak usah meluk tiap orang dari belakang, ini sunnah nih ya enggak? Tapi beliau tidak sungkan. Diundang makan di tempat siapapun yang mengundang, beliau datang. Walaupun makanannya sederhana, undangannya sangat sederhana, tidak membeda-bedakan. Begitulah indahnya. Oh ya, pada waktu penaklukan kota Mekah, itu kan bala tentara terbesar pertama di Jazirah Arab, sampai 10.000. Di mana panglimanya? Rasulullah. Abu Sofyan mencarinya, ternyata tidak di kuda yang hebat, tidak di unta yang begitu perkasa. Rasulullah ada di atas keledai dengan alasnya juga yang sederhana, dan keningnya itu di keledai itu menunduk begini sampai mau nyentuh punggung keledainya. Biasanya kan kalau panglima tuh paling gagah, paling baragagah beregege, tapi Rasulullah panglima tertinggi itu justru sangat rendah hati, merunduk saja. Ada beda pisan dengan kita ya, kita mah hutang banyak, petantang petenteng, ditagih kita yang lebih galak lagi ya. Kenapa nagih sekarang? Kemarin saya bulan lalu punya uang, saudara tidak nagih. Giliran nggak punya uang tagih, yang bener dong nagihnya gitu ya. Udah jangan ngomongin orang, banyak yang tersinggung. Ya, pertanyaan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya dari Tanjung Priuk, saya seorang ibu. Saya ingin baru menyadari di saat usia sekarang ini
bahwa saya selama ini hidup saya kacau. Namun ketika merasakan kenyamanan dan saya terus belajar, saya mencari, ada keinginan untuk hijrah. Sebelumnya saya baru aja pindah rumah, yang itu rumah saya sendiri, karena di lingkungan itu, di rumah saya sendiri saya tidak mendapatkan kenyamanan karena kita bersebelahan dengan sebenarnya saudara. Tapi karena dari awal kita di situ terus dan terus. Bukan kita, Iya, ibu. saya. Iya. Iya. Kalau kita saya kebawa di rumah Iya. itu. Sampai 2 tahun yang lalu suami saya meninggal. Dan itu terus berlanjut. Sampai akhirnya anak saya yang pertama, dia keluar dari rumah. Jadi kesimpulannya apa nih kira-kira, Bu? Nah, sekarang saya tinggal di kontrakan bersama anak-anak dan saya merasakan hal yang alhamdulillah semakin saya bersyukur, tapi saya masih merasa kurang ilmu, apa ya? Saya ingin mencari sesuatu yang memang saya belum dapat. Baik. Nah, saya ingin tanya, anak-anak saya ini kan sudah dewasa. Ketika saya ada keinginan untuk hijrah, bolehkah? Bukan maksud ingin meninggalkan mereka, tidak. Tapi saya tidak mendapatkan apa yang saya ingin gitu. Jadi saya ingin seperti misalnya saya datang ke sini, saya ingin merasa kenyaman itu memang saya dapat di sini. Lalu saya banyak waktu yang saya habiskan di sini. Sementara saya meninggalkan sebagai ibu anak-anak saya di belakang. Tapi Anaknya usia berapa, anaknya Bu? sudah dewasa. Tapi Berapa ada yang usianya? sudah ada yang 29, 29. yang besar. Yang besar, yang paling kecil Yang paling kecil ada di pesantren di Bandung. di pesantren. Iya. Iya. Jadi saya juga sebenarnya merasa kalau saya di rumah kan anak-anak sudah dewasa. Kayaknya tidak membutuhkan saya waktu mereka seperti mereka kecil kan. Kesimpulannya, Saya ingin bisa belajar, saya ingin punya waktu yang bebas untuk mencari ilmu. Tapi bagus. iya, tapi dengan meninggalkan anak-anak di rumah yang kan Sudah suami tua, kan? Iya, iya, Anaknya sudah 29 tahun. iya. Sudah atau? Iya, kan kebiasaan orang ibu itu di rumah kan mengurus rumahnya, Jadi mengurus. gimana sekarang Ibu, mau saya bantu jawab Iya, atau saya gimana? Kan? mau tanya, Iya, saya ingin hijrah, benarkah tindakan saya itu meninggalkan anak-anak saya di rumah gitu, dengan waktu yang bisa, apalagi ini kan mendekati Ramadan. Saya udah bilang ke anak-anak, ibu pengen sekali selama Ramadan, Ibu hijrah. Iya. Ya. Jadi Iya, maksudnya pertanyaannya, Iya. benarkah saya meninggalkan anak-anak yang di rumah ini gitu? ya. Itu pertanyaannya. Bagus, Iya. alhamdulillah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi intinya ibu ingin hijrah, nambah ilmu. Di rumah anak sudah besar. Ada berapa di rumah anak? Ada 5. Yang di rumah 5. Lupa kan? Di rumah jadi ada 3. Ayo Mim, fokus. Di rumah ada berapa? Yang di rumah ada 3. Yang Kan, yang nomor yang 2. sudah besar-besar. Iya. Baik, ibu harus nyelamatin diri ya. Mereka udah bisa makan belum? Udah. Ya udah. Jangan disuapin terus ya. Iya, betul. Ibu harus selamat. Iya. Iya, sebenarnya ibu-ibu semua tahu karena anak-anak di rumah kebiasaan sama ibunya itu kan biasanya dilayani. Jadi salah ibu ya. Kenapa harus melayani terus? Iya, itu. Ibulah yang bikin mereka tidak berdaya, betul tidak? Iya. Sayang itu tidak harus selalu dengan melayani. Iya, betul. Udah ibu pesantren ya. Anak-anak udah gede dilayanin terus. Iya. Ini juga jadi anak-anak memalukan. Iya, sebenarnya masalahnya kalau ibunya nggak ada di rumah, Ya, pasti mereka kan bebas, mereka semaunya gitu. Walaupun mereka sholat. mereka udah gede Bu. Iya, Ya. betul.
Jadi Saya maksud jadi marah nih sama mereka. Wah, Iya. jadi saya gagal nih jadi menahan maksudnya apakah ini takutnya saya dianggap meninggalkan tanggung jawab saya sebagai ibu terhadap mereka gitu. Itu aja maksud saya, apakah saya salah atau tidak gitu. Enggak tahu ya. Ibu duduk sama-sama dengan anak-anak ya. Nah, ibu udah umur segini, ibu merasa iman lemah. Anak-anak sudah besar. Harus bisa bertanggung jawab. Ibu ingin sisa umur ini bisa selamat. Ibu harus belajar supaya nanti bisa memberikan lagi ilmu. Sekarang kalau ibu ngurus tanpa ilmu, bisa jadi ibu ngasih contoh yang salah. Di rumah malah semua jadi babak belur gara-gara kita kurang ilmu, kurang iman. Jadi dicas dulu. Ya. Baik, begitu Bu. Iya Pak, alhamdulillah. Daftar sekarang juga ya. Ada program masa keemasan. Ibu udah tahu program ini belum? Sudah. Nah, tinggal daftar ya. Sampaikan salam ke anak-anak. Nah, ini kesempatan. Cuma kalau anak membatasi, anak itu suka gini, ibu boleh tapi ada tapinya gitu. Itu gimana tuh? Suruh dia pesantren. Cocok ya, cocok ya. Setuju, setuju. Semua anggota dewan setuju. Kenapa kita jadi riwa begini? Ini keterlibatan emosi ya, ya Bu. Ya, makasih alhamdulillah. Sebetulnya belum selesai, ya udahlah, ya udah nggak apa, makasih ya Bu. Bu, saya mohon maaf ya, saya agak bergurau. Sebelahnya, itu yang ngacung barusan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Zahra. Saya merupakan santri dari Deki angkatan 118. Deki, Ya. baru ini. Baru. Baik, alhamdulillah. silakan. Ya Ustadz, ini saya nggak bermaksud untuk menjelekkan keluarga atau bagaimana ya Ustadz. Jadi ya, ganti gitu. ceritanya, saya akan cerita, saya mau bertanya, ada sebuah keluarga, gitu. Jadi saya ini lahir dan tumbuh di keluarga besar yang alhamdulillah luar biasa agamanya gitu, pemahaman agama gitu. Alhamdulillah. Ya seperti itu. Cuman memang kekurangannya adalah keluarga besar saya satu sama lain itu saling menjelekkan satu sama lain, saling menjatuhkan satu sama lain, seperti itu Ustadz gitu. Jadi kalau kita kumpul keluarga atau kita itu kumpul lebaran itu rasanya berat gitu. Baik. Harusnya jadi ladang untuk silaturahim, tapi malah jadi ladang dosa seperti itu Ustadz. Iya. Nah, saya sendiri sama orang tua saya itu sudah memaafkan apapun itu ya Ustadz gitu, karena memaafkan itu lebih mudah, doanya itu untuk tembus ke langit gitu. Nah, tapi Ustadz kalau keseringan diperlakukan seperti itu juga kita juga namanya manusia ya Ustadz ya gitu. Kita Oh mungkin bisa iya, manusia betul ya. kita manusia ya, mungkin punya apa ya namanya, punya batasan juga gitu. Iya, Sampai betul. pada akhirnya punya kepala, pundak, lutut, kaki. Ya baik, baik. Saya bantu karena waktunya hampir habis ya. akhirnya saya dan keluarga saya itu set boundaries gitu, memberikan batasan untuk bertemu sama mereka gitu. Salah nggak sih Ustadz gitu kalau kami itu memberikan batasan untuk ketemu sama mereka, karena daripada kita tumbuh apa ya, rasa benci seperti itu, Baik. tumbuh berantem dan lain-lain gitu. Padahal dalam Islam menyambut silaturahim itu sangat penting gitu. Terima kasih. Benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Kesimpulannya begini, bagaimana kalau ada lingkungan yang perkataannya tidak atau belum baik, saya membatasi. Itu pertanyaannya? Betul? Betul. Ah ya sudah kalau gitu. Saya bisa ngomong kayak gini karena udah menyimak dan udah biasa bicara. Jadi tidak usah heran dari 5 menit jadi 5 detik. Jadi apa pertanyaannya? Nah kalau udah tua kayak gini, sudah tahu ciri orang tua belum? Ada berapa Pak? 3. 1, mudah lupa. Yang kedua dan yang ketiga, lupa. Ya itu ciri orang udah tua. Ini seneng lihatnya ya. Jadi begini, akhlak itu berbanding lurus dengan iman. Makin kuat iman seseorang, akhlaknya membaik.
Iman itu sangat bergantung kepada ilmu agama yang dipahami dan riadoh, upaya untuk mengamalkan ilmu. Jadi kalau ada lingkungan jarang belajar agama, jangan heran, pasti iman kurang, akhlak kurang bagus. Lalu bagaimana sikap kita? Kita boleh tidak suka kepada kelakuannya, tidak boleh suka. Tapi kepada orangnya kita harus tetap sayang. Kita sekarang bisa begini karena pertolongan Allah. Kalau Allah tidak nolong, mungkin kita lebih ngaco lagi. Kita bisa sholat, kita bisa bersabar, kita bisa ke masjid, kita bisa belajar. Ini min fadli rabbik, karunia Allah. Nah saudara kita yang lain itu belum dapat. Makanya jangan penuh kebencian, karena kalau enggak kita dicabut hidayah, bisa lebih ngaco kita ini. Jelas ini penting kita bersyukur bisa seperti ini. Di antara syukurnya jangan merendahkan. Lalu bagaimana kalau kita menjaga jarak? Boleh? Boleh. Kalau kita belum bisa mewarnai, maka kita jangan terwarnai. Ini iman kita masih segini nih. Kalau ketemu bawaannya jengkel, jadi gibah, jadi sakit hati, jadi marah-marah, hati jadi busuk. Saya belum siap nih. Maka jaga jarak. Aslinya bukan hanya ketemu beliau-beliau, tiap ketemu orang itu berpeluang jadi dosa. Aslinya begitu. Dari pandangan kita, pikiran kita, telinga, mulut. Tapi kita harus ketemu untuk yang bermanfaat. Jadi begitu. Dan sebaik-baiknya dakwah adalah kita jadi tauladan. Karena orang yang suka ngomong jelek itu hatinya tidak tenang. Nah, kalau kita hadir dengan ketenangan, itu sebetulnya Pak kuat-kuat ya. Jadi begini Pak kuat-kuat itu, kalau kita berusaha meningkatkan ruhiyah, tahajud diperbaiki, zikir diperbanyak, ngaji, kita riadoh menahan marah, kita itu mengeluarkan energi positif. Tiap orang itu mengeluarkan energi. Nah dia juga orang yang tidak baik, belum baik, saya tidak nyebut tidak baik lah, belum ya, karena siapa tuh besok lusa lebih soleh dari kita, itu mengeluarkan energi negatif. Nah kalau kita positifnya besar, ruhiyahnya baik, itu orang akan insya Allah akan terwarnai. Rasulullah SAW sudah 1400 tahun lebih wafat, tetap kemanfaatannya, energi positifnya tembus ke seluruh dunia ini. Benar? Jadi jadikan ladang amal ya. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Jadi jatuhnya tuh kasihan, bukan sebel. Kalau sebel, auras nyebelinnya akan keluar dari kita. Tapi kalau sayang, nah Rasulullah itu dakwah itu kunci hatinya tuh ikhlas dan kasih sayang. Makanya orang-orang yang kasih sayang itu, dengar tentang singa, belum cari kisah yang lain. Di Kolombia ada kebun binatang, ada kandang singa, dipukul ini teralisnya oleh seorang ibu-ibu. Dan ketika singa itu menoleh, ada ibu-ibu di dekat teralisnya, dan keluar itu tangannya tuh. Ternyata bukan menerkam, memeluk. Dipeluk sampai kelihatan kangen sekali, singanya besar. Kenapa singa ini meluk ibu ini? Apa karena kecantikannya? Silakan cari yang cantik lalu dekatkan ke kandang singa. Kita lihat berapa lama kecantikannya bertahan. Apa karena kaya? Silakan cari emak-emak sosialita. Apa karena pejabat? Tidak. Ternyata 6 tahun yang lalu ketika singa ini masih kecil, singi ya, singa kecil
Ibu ini ngurus, dipeluk, dimandikan, dikasih susu, disuapi, didekap, dan pisah lama. Singa, binatang buas tidak melupakan kasih sayang. Tuh begitu. Rasulullah kita tidak lihat wajah beliau, tidak dengar suaranya, tidak ada rekamannya, tembus ribuan kilometer, ribuan tahun ke hati kita. Ini the power of love. Ada romantis nih. The power, kasih sayang itu apa bahasa Inggrisnya? Love story. Affection Ustadz. Jadi susah begitu. Ya sudahlah. The power of yang tadi. Affection. Oke lah, is oke ya. Jadi selamatkan itu saudaranya ya. Kalau kita sayang, sama nih. Memang di Indonesia ini kulang katih tayang ya, makanya jadi cucah itu punya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, Masya Allah. Hari ini perasaan saya agak lucu ya. Ini sampai ada yang nge-WA katanya lucu. Ndud, kamu jangan ngomong gitu Ndud. Ya emang lucu katanya. Ya udah lah, nggak akan bertengkar. Terima kasih hadirin sekalian. Assalamualaikum, Aat lucu terus katanya gitu. Enggak terus lah, dikit-dikit ya. Nggak usah bertengkar. Mangga aja terserah Ndud ya menyebut lucu, mau garing silakan. Terima kasih sahabatku sekalian. Kita tutup doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.